Ratusan jamaah calon haji khusus dari salah satu penyelenggara Biro Perjalanan Haji dan Umroh Multazam Utamatur diberangkatkan menuju ke Tanah Suci pada Sabtu dini hari. Melalui launch Umroh Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, sebanyak 130 jamaah calon haji diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji. Dan jemaah ini merupakan beberapa kloter terakhir dalam kategori haji khusus pada musim haji tahun ini. Rombongan jemaah haji ini diberikan pengarahan khusus serta tausiah oleh pihak Biro Perjalanan sebelum terbang menuju ke Tanah Suci. Terkait dengan iklim cuaca di Tanah Suci, jemaah juga diberikan pengarahan secara maksimal. Rombongan jemaah haji ini akan berada di Tanah Suci selama 23 hari untuk mengikuti rangkaian kegiatan ibadah haji tahun ini dengan harapan menjadi haji yang mabrur. Cuaca saat ini di Arab Saudi memang belum lama ini kita dengar ada hujan yang padahal musimnya agak panas. Itu banyak adabnya. Mempengaruhi cuaca perubahan atau perbedaan cuaca dari Indonesia maupun di Arab Saudi itu ada perubahan. Kami anjurkan kepada Bapak dan sekalian untuk bisa menjaga kesehatan, pertama kedua mengkonsumsi makanan yang cukup untuk menunjang kesehatannya sehingga dalam pelaksanaan ibadah bisa maksimal. Hingga mendekati pelaksanaan puncak ibadah haji, Masjidil Haram terus dibanjiri jemaah haji dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Para jemaah yang baru tiba di Mekah menjalani ibadah umroh termasuk jemaah haji khusus. Rombongan jemaah ini dibagi 3 kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang pembimbing haji. Pembagian kelompok ini memudahkan jemaah untuk mengikuti rangkaian ibadah umroh dan bagi pembimbing lebih dimudahkan dalam mengawasi anggota kelompoknya. Rombongan haji khusus ini sengaja melakukan umroh di malam hari untuk menghindari kepadatan di Masjidil Haram. Dipersembahkan oleh Jemaah berkategori beresiko tinggi atau risti memerlukan perhatian dan pelayanan yang lebih, terutama mereka yang mengidap penyakit tertentu. Menghindari aktivitas fisik yang berat dan mengkonsumsi obat secara teratur adalah keharusan bagi jemaah dengan kategori ini. Siapapun tak dilarang untuk bisa pergi berhaji. Para ulama mengajarkan ibadah haji adalah panggilan. Artinya jemaah haji adalah orang-orang yang terpanggil, tak terkecuali mereka yang sudah berusia lanjut dan kadang memiliki fisik lemah. Para jemaah yang memang sejak awal dikategorikan berisiko tinggi memerlukan perhatian dan penanganan khusus agar bisa menjalani rangkaian ibadah tanpa memunculkan persoalan kesehatan. Kursi roda adalah alat yang sangat dibutuhkan bagi para jemaah yang mengidap penyakit berat karena lamanya pelaksanaan rangkaian ibadah. Kita sarankan untuk tidak terlalu terforsir sehingga dalam melaksanakan ibadah ini terutama kita sarankan untuk yang wajib dulu. Para jemaah dianjurkan selalu mengonsultasikan kondisi kesehatan kepada tim medis agar kemungkinan gangguan kesehatan dapat segera diketahui karena cuaca yang berbeda dengan di tanah air. Dari Mekah, Aksanul Ato, Ismail Fahmi, Metro TV. dipersembahkan oleh Jelang puncak pelaksanaan ibadah haji, jemaah lebih banyak memanfaatkan waktu dengan mengikuti ibadah dan tausiah di penginapan. Jelang puncak haji, wukuf di Arafah, para pembimbing ibadah menyarankan jemaah untuk menjalani kegiatan ibadah yang tidak menguras stamina. Ibadah di masjid di sekitar penginapan menjadi alternatif karena kian padatnya aktivitas di Masjidil Haram.
Seperti yang dilakukan oleh seratusan jemaah haji khusus Multazam Utama yang memilih sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah di ruang sholat penginapan. Bukan hanya ceramah, Ustadz Ubaidillah yang memberikan tausiah juga membuka tanya jawab seputar pelaksanaan ibadah haji. Ustadz Ubaidillah menekankan pentingnya rasa syukur atas karunia Allah yang telah mengantarkan jemaah ke Baitullah. Ustadz juga meminta para jemaah untuk memanfaatkan momen istimewa saat wukuf untuk memperbanyak doa bagi diri sendiri dan sanak saudara. Jelang puncak pelaksanaan ibadah haji, selain memperbanyak amalan ibadah, para jamaah juga menyempatkan diri berziarah ke tempat-tempat bersejarah di Mekah. Beragam hikmah didapat dari tempat-tempat yang memiliki arti penting bagi perkembangan Islam. Dipersembahkan oleh Puncak ibadah haji, Armina, Arafah, Musdalifah, dan Mina, seluruh sarana dan prasarana penunjang ibadah sudah disiapkan. Tenda untuk haji khusus tersebar di beberapa maktab yang umumnya berjarak 100 hingga 700 meter dari jamarat. Seperti tenda untuk haji khusus Multazam yang berada di maktab 111 ini terletak kurang dari 100 meter dari tempat melempar jumroh. Tenda dilengkapi dengan mesin pendingin dan cukup dekat dengan ruang konsumsi dan toilet. Untuk menertibkan penggunaan tempat tidur, petugas telah meletakkan nama-nama jamaah disesuaikan dengan keluarga dan ruang yang mereka tempati sebelumnya saat di hotel. Para jamaah yang masuk dalam beresiko tinggi dan mengidap penyakit tertentu akan ditempatkan di areal khusus dalam tenda dengan pemantauan tim medis. Selama di Mina, selain menjalankan amalan utama ibadah haji, jamaah akan mengikuti tausiah rutin di dalam tenda. dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Pemirsa, jamaah haji hari ini mulai melontar jumroh. Jamaah harus menanti jadwal yang telah ditentukan meskipun ada saat-saat yang diutamakan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama rekan Ahsanul Ato langsung dari Mina, Arab Saudi. Ato, bagaimana jalannya melontar jumroh haji khusus? Kelihatannya masyarakat ini, Ya Iqbal, ibadah melontar jumroh saat ini sedang berlangsung. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda terlebih dulu untuk melihat suasana pada saat para jamaah haji khusus menjalani ibadah wukuf di Arafah kemarin. Para jamaah haji khusus menempati tenda berukuran 15x15 di Maktab 111, tepatnya di sebelah timur Jabal Rahmah atau sekitar 3 km dari lokasi tenda jamaah reguler. Para jamaah mengikuti doa-doa dan juga secara khidmat mengikuti khutbah wukuf. Yang menarik lagi, Iqbal, pada saat berlangsungnya wukuf, para jamaah saling memaaf-maafkan antara orang tua dan anaknya, antara istri dan suami.
setelah menyelesaikan tahalul awal ini, kemudian para jemaah sudah bisa melukar atau mengganti baju ikhramnya dan sudah terbebas dari sejumlah larangan-larangan dari ikhram. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berbicara dengan Ustadz Ubaidillah Al-Hasani selaku pembimbing haji Multazam. Pak Ustadz, jamaah sudah tawaf ifadah, gitu. Pertimbangannya apa ini? Ya, alhamdulillah rombongan jamaah haji Multazam telah tuntas melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, termasuk sudah melaksanakan tawaf ifadah. Yang biasanya pada umumnya tawaf ifadah itu dilaksanakan setelah melempar jumrah akobah. Kalau sudah melempar jumrah akobah, artinya sudah nafar ula atau nafar awal. Kemudian ada nafar thani atau nafar akhir, yaitu setelah melaksanakan tawaf ifadah. Jadi memang diperbolehkan ya, ada sesudah lontar jumlah atau memang sebelumnya setelah mabit langsung tawaf ifadah? Ya, ada 3 amalan yang bisa dikerjakan atau memang wajib dikerjakan di tanggal 10 Dzulhijjah ini, yaitu melempar jumrah akobah, tawaf ifadah, dan menyembelih kurban atau dam. Rasulullah ketika ditanya 3 hal ini dibolak-balik, maka Rasulullah menjawab dengan la haraja, tidak salah atau tidak dosa. Iya, semuanya boleh. Bahkan ada hadis khusus di hadis Bukhari, Sahih Bukhari, ada seorang laki-laki yang bertanya, zurtu qabla an armiya. Bagaimana Rasulullah kalau aku melaksanakan tawaf ziarah atau tawaf ifadah dulu, kemudian melempar jumrah akobah. Maka Nabi juga mengatakan la harajah, tidak dosa. Alhamdulillah dengan demikian, karena jamaah haji Multazam sudah melaksanakan tawaf ifadah, tawaf ziarah beserta sa'i, dan sudah melempar jumrah akobah tadi barusan dilaksanakan, berarti sudah tuntas semuanya. Artinya sudah nafar akhir. Sekarang ini sedang melontar jumlah akobah, masih ada lontar ula wusta akobah untuk besok dan juga besok lusa. Ini kan ada jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, usianya di atas 60 tahun. Ini antisipasinya bagaimana? Iya, jadi oleh karena melempar jumrah akobah itu adalah salah satu kegiatan atau rangkaian ibadah haji yang cukup berat. Bahkan tahun-tahun sebelumnya sering terjadi musibah besar, sering terjadi bencana. Maka kami antisipasi itu bagi jamaah kami resti yang resiko tinggi, yang sepuh-sepuh, yang tua-tua atau yang sakit, maka bisa diwakilkan pada keluarganya atau petugas kami siap untuk membantu. Ada syarat bagi yang mewakilkan atau yang diwakili, ada syarat khusus? Ya, tidak ada syarat-syarat khusus. Yang terpenting ada semacam penyerahan, sehingga jelas yang diwakilkan namanya siapa, kemudian yang mewakilkan siapa, sehingga saling mengetahui antara yang mewakili dan yang diwakili. Baik, ya Iqbal, para jamaah nanti kemungkinan besar akan mengambil nafar awal, jadi menyelesaikan lontar jumlah hingga tanggal 12 Dzulhijjah. Demikian Iqbal, dari Mina, kembali ke Anda. Ahsanul Atom melaporkan langsung dari Mina, Arab Saudi. Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, menjadi tamu Allah di Tanah Suci menjadi impian bagi umat muslim. Tidak terkecuali bagi Bintoro, seorang tukang pijat asal Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan menabung selama 20 tahun, Bintoro akhirnya bisa melepas kerinduannya kepada Baitullah. Yang separuh saya Sementara itu, sama halnya dengan jemaah haji reguler, jemaah haji khusus tidak menemui kesulitan berarti dalam melontar jumroh. Jemaah haji khusus yang menempati Maktab 111 melontar jumroh sesuai jadwal dan rute yang telah ditentukan oleh muasasah dan pemerintah Indonesia. Meskipun rute cukup padat oleh jemaah dari berbagai negara, namun proses lontar jumroh berlangsung lancar. Pada saat melontar jumroh, para jemaah yang sakit atau memiliki fisik lemah dapat mewakilkan lontar jumroh kepada jemaah lain atau petugas untuk menghindari resiko. Dan usai melontar jumroh, jemaah bertahalul ditandai dengan memotong rambut di tenda. Sebagian besar jemaah pria memangkas habis rambutnya. Tahalul atau potong rambut juga telah dilakukan usai tawaf ifadah. Tahalul sendiri diartikan bahwa jemaah sudah terbebas dari larangan ihram.
Kepadatan areal 3 Jumroh terlihat hingga hari ketiga jadwal melontar dan sejauh ini jemaah tertib mengikuti jadwal dengan pengawasan ketat dari pihak muasasah. Rombongan jemaah mendatangi maktab dengan dipandu petugas dari muasasah dan mendapatkan penjagaan di setiap titik kepadatan, salah satunya di ekskalator menuju Jamarat. Seperti rombongan haji khusus dari Maktab 111 yang terletak sekitar 200 meter dari Jamarat ini, mereka menyelesaikan satu persatu tahapan lontar jumroh baik ula, wusta, dan akobah secara tertib meskipun areal ketiga jumroh padat. Jadwal dan rute melontar jumroh memang sudah ditentukan oleh muasasah dengan mempertimbangkan region dan faktor teknis agar terhindar dari potensi kerawanan. Bagi jamaah yang mengambil nafar awal akan menyelesaikan lontar jumroh pada 12 Zulhijjah, sementara nafar akhir akan menyelesaikan lontar sampai 13 Zulhijjah. Larangan keras melontar jumroh pada waktu-waktu tertentu dipatuhi oleh jamaah haji Indonesia, meskipun jamaah akhirnya harus kehilangan kesempatan lontar jumroh pada waktu yang diutamakan sesuai syariat Islam. Betulkah larangan keras tersebut berhasil untuk menekan potensi kerawanan? Berikut laporan Ahsanul Ato dari Gerbang Jamarat Mina, Arab Saudi. Pemirsa, memasuki hari ketiga, jamaah haji Indonesia mematuhi dan mentaati rute dan jadwal yang telah ditentukan. Panitia penyelenggara haji juga secara intensif memantau agar jamaah tidak melanggar larangan waktu melontar jumroh yang sudah ditetapkan oleh pihak muasasah. Para jamaah berangkat dari maktab menuju ke Jamarat secara berkelompok didampingi oleh pihak muasasah dan pihak maktab. Mereka secara tertib dan juga lancar melontar jumroh ula, wusta, dan akobah. Tanpa ada beberapa penjagaan di beberapa titik, misalnya di pintu masuk eskalator dan juga di lokasi Jamarat untuk mengantisipasi jamaah melontar jumroh tidak sesuai dengan schedule atau jadwal yang telah ditentukan. Ada beberapa kasus memang yang terjadi, misalnya jamaah tertinggal dari rombongan dan juga tersesat, atau jamaah yang kelelahan atau sakit, baik ditemukan di terowongan muasim ataupun di lokasi Jamarat. Ada juga kasus di mana tim medis Indonesia kesulitan akses untuk mengevakuasi para jamaah yang sakit. Namun sejauh ini tidak ada insiden yang mengakibatkan jatuhnya korban seperti tahun sebelumnya. Apakah pengelolaan lontar jumroh kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya? Saya akan bahas dengan Pak Imam Basori selaku pemimpin rombongan dari jamaah haji khusus sekaligus Dirut Multazam Utama. Pak Imam, semua berjalan lancar, tertib, dan para jamaah juga tidak ada kejadian-kejadian luar biasa. Apakah pengelolaan lontar jumroh kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya? Alhamdulillah untuk tahun ini memang kelihatannya cukup bagus karena ketatnya aturan yang diterapkan oleh muasasah kepada terutama travel-travel. Dari muasasah akan memberikan sanksi kepada travel apabila travel memberangkatkan jamaah ke jumroh tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh muasasah itu sendiri. Maka bisa dikatakan, boleh dikatakan sekarang ini kondisinya sangat rapi, bagus, dan tidak terlalu bejubel. Pihak muasasah cukup keras ya terkait larangan melontar jumroh ini, bahkan akan memberikan sanksi gitu. Menurut Anda, apakah Anda setuju dengan larangan yang keras ini? Bahkan jamaah Indonesia akan kehilangan waktu afdol dalam melontar jumroh, menurut Anda? Dengan berbagai resiko, kami tentunya sangat mendukung, karena yang kami pikirkan atau pada umumnya jamaah yang harus mereka pikirkan bukan keselamatan dirinya pribadi, tetapi dia harus berpikir tentang umat, orang banyak, keselamatan umat orang banyak. Muasasah menentukan waktu, menjadwal dengan pelemparan jumroh di hari kedua, ketiga, dan keempat maupun hari pertama, itu semua berdasarkan dengan pengalaman. Tentunya dengan adanya di jadwal itu akan tidak menumpuk satu tempat atau satu waktu di jumroh.
pihak muasasah sudah sedemikian baik, kemudian bagaimana dari pihak penyelenggara haji? Kami sangat mendukung sekali, bahkan kami memberikan informasikan dan menegaskan kepada jamaah agar jamaah mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan oleh muasasah. Berkaitan dengan pelemparan jumroh ini, jamaah harus menyadari sepenuhnya bahwa bukan hanya memikirkan keselamatannya, tetapi memikirkan keselamatan umat, sehingga jamaah bisa ikut andil di dalam kesuksesan penyelenggaraan haji tahun ini terutama. Jadwal sudah dipatuhi, ada larangan juga sudah dipatuhi, namun masih banyak ada potensi kerawanan, misalnya jamaah yang berisiko tinggi, yang sakit. Nah, itu bagaimana itu pengelolaannya? Baik, untuk yang risiko tinggi sangat menjadi concern, karena risiko tinggi apabila diberangkatkan ke jumroh, maka akan terjadi kesulitan. Pertama dari keberangkatan, itu akan kesulitan. Jalan dia harus menyesuaikan dengan rombongan. Kemudian di tempat jumroh, dia juga harus menyesuaikan dengan ramainya kondisi di jumroh itu sendiri. Maka kami sarankan untuk yang risiko tinggi, mereka cukup diwakilkan oleh yang sehat-sehat, sehingga mereka juga aman, tinggal menunggu informasi bahwa oh ini sudah selesai pelemparannya. Jadi insya Allah semuanya akan berjalan lancar semuanya? Insya Allah dengan demikian maka bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana. Tentunya harapannya kalau bisa berjalan sesuai dengan rencana, pahala yang diharapkan di sisi Allah akan didapatkan. Terima kasih Pak Imam. Ya pemirsa, bagi jamaah yang mengambil nafar awal akan menyelesaikan lontar jumroh pada tanggal 12 Dzulhijjah, sementara bagi yang mengambil nafar akhir akan menyelesaikan lontar jumroh hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Dari Mina, Hasanul Ato, Ismail Fahmi, Metro TV. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Zakia Arfan dapat kembali menyapa Anda dalam program Perjalanan Suci, sebuah program yang menyajikan berbagai informasi terkait dengan ibadah haji tahun 2016. Pemirsa, suasana lontar jumroh di hari terakhir sepi. Sebagian besar jamaah sudah menyelesaikan lontar jumroh 1 hari sebelumnya dan sudah kembali ke penginapan. Tidak seperti 3 hari sebelumnya, rute dan lokasi ketiga jumroh sepi dari jamaah. Di lokasi lontar jumroh lantai 3 misalnya, satu rombongan haji khusus dari Jakarta yang dengan leluasa melontar jumroh. Para jemaah menyelesaikan lontar ketiga jumroh dan berdoa tanpa harus berebut tempat dengan jamaah lainnya. Meskipun demikian, penjagaan oleh aparat keamanan Arab Saudi masih dilakukan di sejumlah titik, baik rute maupun di Jamarat. Tanggal 13 Dzulhijjah memang hari terakhir melontar jumroh bagi yang mengambil nafar akhir. Namun sebagian besar jamaah telah menyelesaikan lontar jumroh pada 12 Dzulhijjah karena memilih nafar awal, termasuk jamaah dari Indonesia. Para jamaah Indonesia yang berangkat di kloter awal memang disarankan memilih nafar awal karena pemulangan jamaah akan dimulai pada 17 September. dipersembahkan oleh